105 Alfam, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam Rekan Alfam. Gimana kabar Rekan Alfam malam hari ini? Kembali lagi Fadli menyapa Anda Rekan Alfam dalam program acara talk show bersama dosen UINS ada Kota Parang Sirimpuan, tepatnya di edisi 1 Mei 2024. Dan di awal Mei yang baik ini Rekan Alfam, mari kita mulai dengan semangat tentunya ya. Dan di malam hari ini Rekan Alfam, narasumber kita sudah berhadir di studio kita. Langsung aja Fadli dulu, ada Pak Wanda dan Ibu Nona Rekan Alfam. Jadi dari Pak Wanda dulu deh Rekan Alfam. Halo Bapak. Halo Fadli, selamat malam. Lagi gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, bagaimana Fadli? Alhamdulillah Fadlinya juga luar biasa di malam hari ini. Apalagi baru-baru mencair gitu ya suasananya. Oke deh, jadi di malam hari ini kabar Bapak Wandanya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Nona Rekan Alfam. Halo, selamat malam Ibu Nona. Halo Bang Fadli. Iya, gimana kabarnya Bu Nona? Alhamdulillah. Semua baik ya. Iya. Tadi sempat kehujanan nggak sih di jalan gitu? Oh, Sempat kehujanan. Sempat juga ya. Tapi meringankan langkah demi ini ya pengabdian masyarakat ya Bapak ya. Iya dong. Dan selain mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat juga ini pahalanya dan bermanfaat. Semoga air hujan yang menetes ya bisa menjadi berkah untuk kita semua. Ya, kenapa betul dia ya perkenalan dari narasumber kita di malam hari ini kenapa? Kemudian di sini Fadli ke Bapak ini dulu ya, Bapak Wanda kenapa? Oke nih kepada Bapak Wanda untuk di malam hari ini tema talk show kita apa nih Bapak? nah jadi tema malam hari ini kita mengangkat isu dan masalah dalam bank syariah. Oke, jadi kenapa belakangan ini Bank Syariah lagi happening banget ya, dan selain baru disatukan semuanya gitu, yang untuk BUMN-nya jadi BSI gitu kan, sekarang udah ini juga jadi naik sahamnya gitu ya. Jadi pembicaraan banget ini kenaikan sahamnya Bank Syariah ini Rekan. Jadi buat yang suka dengan isu dan masalah tentang Bank Syariah, mungkin ada nih yang punya investasi di sana atau mungkin punya tabungan. Yuk mari kita dengarkan isu-isu apa yang lagi happening banget ataupun masalah yang lagi ada di Bank Syariah. Tapi kayaknya kita kulas balik di malam hari ini ya. Oke, kepada Ibu Nona siapa nih? Iya, saya siap karena selain dosen saya praktisi juga ya. Udah terjun langsung di Bank Syariah itu seperti apa gitu. Wow. Pengen banget nih bagi ilmu nih sama teman-teman, sama calon-calon nasabah Bank Syariah kita ini. Iya, jadi selain bagi ilmu nanti kita bagi loker juga insya Allah. Iya dong. Wah, bagi pecinta loker yuk dengarkan malam hari ini ya. Jangan sampai nggak didengarin ya. Mana tahu rezeki Anda bergabung ya kan. Akhirnya di sini kita ke Bapak Wanda dulu Rekan Alfam. Oke, kepada Bapak Wanda untuk pengangkatan isu ataupun masalah ini yang menjadi tema di malam hari ini, apa sih latar belakangnya Bapak? Nah jadi memang mengangkat tema masalah isu dan masalah di dalam bank syariah ini, memang di dalam bank syariah ini banyak sekali masalah yang terjadi. Nah jadi apabila kita lihat dari dua sisi, kita lihat dari sisi permintaan dan dari sisi penawarannya. Nah, kalau dari sisi permintaan dalam ekonomi itu dilihat dari sisi konsumennya. Siapa konsumen dari bank syariah ini? Konsumennya adalah nasabah itu sendiri. Tentu si nasabah ini memiliki banyak masalah terhadap masalah keuangannya. Bagaimana pengelolaan keuangannya sehingga dia memang memberikan masalah ini ke bank syariah itu sendiri. Nah, ini jadi masalah. Nah, yang kedua adalah dari sisi penawarannya. Nah, dari sisi penawaran ini kita lihat dari sisi produsennya. Nah, kalau dari sisi produsen, siapa produsen dari bank syariah? Bank syariah itu sendiri. Jadi dari sisi produsen ini dilihat dari bank syariah itu sendiri. Bagaimana bank syariah menawarkan produk-produknya sehingga tadi nasabah yang memiliki masalah terhadap keuangannya, tentu si bank syariah memberikan solusi terhadap produk apa yang cocok dengan keuangan si nasabah ini. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa memang kami mengangkat isu dan masalah dalam bank syariah ini, dan bersama kita di sini ada Bu Nona Soraya, dosen praktisi dari FEBI UIN Syahada Parang Sirimpuan. Nah, jadi khususnya juga bagi mahasiswa FEBI UIN Syahada, kami berharap dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang sering dihadapi bank syariah ini, kemudian dapat menjadi ide dan diangkat menjadi tema dalam penyelesaian studi akhirnya, yaitu skripsi. Begitu Pak Lee. Oke, jadi semoga bermanfaat ini untuk yang
punya ini ya, punya tugas akhir gitu ya. Ya. Bisa nih diangkat masalah ini menjadi satu pembahasan gitu ya. Ya. Oke nih, jadi di situ dia tentang latar belakang mengapa hal ini atau tema ini diangkat dan kenapa. Kemudian kita ke Ibu Nona dulu dengan apa? Jadi apa masalah yang sering dihadapi oleh Bank Syariah dapat melayani nasabah? Gitu. Dalam melayani Dalam nasabah. melayani nasabah ya. Oke, Bang Fadli, ini kan kita bicara tentang Bank Syariah. Nah, Bank Syariah itu kan dia adalah fungsinya salah satu intermediasi seperti yang disampaikan sama Pak Wanda tadi, di mana ada segi permintaan, ada segi penawaran. Nah, kalau kita di perbankan mengatakan itu adalah dari sisi nasabah dan sisi banknya itu sendiri. Nah, dalam artian ini berarti ada sisi internal dan ada sisi eksternalnya. Nah, kalau kita cerita masalah yang sering dihadapi dalam pelayanan ya, dalam pelayanan sehari-hari, saya sebagai praktisi sudah 8 tahun ya, sudah 8 tahun di Bank Syariah. Mulai dari bagian dari sisi pemasaran saya sudah pernah, kemudian juga di bagian pelayanan khususnya di teller sudah pernah juga. Nah, jadi memang khusus di malam hari ini temanya adalah tentang pelayanan kita itu di bagian pembiayaan. Nah, bagian pembiayaan itu sendiri nanti adalah sisi ketika si nasabah membutuhkan dana dan datang ke Bank Syariah mengajukan pembiayaan. Nah, Bank Syariah menyediakan dana tersebut, pembiayaan tersebut dengan berbagai macam akad. Nah, kadangkala ada nasabah yang kita biayai itu tidak sesuai, ketika misalnya kita melakukan pencairan, mereka ini tidak sesuai lagi uang yang dicairkan tadi, pencairan ini, pembiayaan ini tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, itu dikatakan dengan side streaming. Nah, sebenarnya isu itu yang paling kita bahas di sini, Bang Fadli, tentang side streaming itu sendiri dalam pembiayaan. Oke, jadi kalau misalnya Fadli mau nanya ini, Bu, apakah ada perbedaan antara pembiayaan dengan pinjaman? Ada, sangat ada, Bang Fadli. Kalau kita bicara pembiayaan dalam artian itu kita membiayai, Bank Syariah itu di sini membiayai. Nanti ada beberapa akad di Bank Syariah ya. Yang pertama itu nanti ada akad murabahah. Nah, konsepnya ini adalah jual beli. Nanti murabahah, ada istisna, kemudian juga ada salam. Ini konsepnya nanti jual beli. Kemudian ada dia dengan akad musyarakah. Ini kerjasama, sama dengan juga dengan akad mudharabah. Nah, pembiayaan di sini adalah kita membiayai nasabah. Dalam artian nasabah punya usaha, nanti kita biayai usahanya. Kita lihat usahanya, misalnya grosir atau misalnya dia UMKM, kita lihat sudah berapa tahun berjalan. Nah, kita bisa melakukan penambahan modal. Itu nanti dari sisi pembiayaan modal kerja. Nah, ketika misalnya Bang Fadli nih mau beli rumah, kita katakanlah beli rumah ya karena rumah impian gitu kan. Nah, saya pengen banget sih rumah, tapi saat ini tuh saya uangnya masih kurang gitu. Datang ke Bank Syariah mengajukan pembiayaan. Nanti kita kasih akadnya murabahah, kita kasih nanti KPR. KPR ini nanti dia pakai akad murabahah. Nah, jadi di sini kita langsung objeknya itu jelas. Objek yang akan kita biaya itu jelas kalau dia di jual beli. Kemudian kalau dia di modal kerja, usaha yang akan kita biayai, yang akan kita tambah modalnya ini jelas usahanya gitu. Oke, jadi itu makna dari pembiayaan ya? Iya, kalau pinjaman sendiri kan kita mengasih uang gitu, kita kasih ke nasabahnya itu uang nih. Terserah deh nasabahnya sebenarnya usahanya itu apa gitu. Konteksnya ini kalau di Bank Syariah itu sendiri kita lebih rinci, kita lebih memonitoring usahanya ini sesuai syariah apa tidak gitu. Oke, jadi ada kriteria tertentu atau kategori tertentu gitu ya. Oke, jadi itu dia kenapa perbedaan antara pinjaman dan pembiayaan sendiri ya, bukan hanya dari segi bahasa doang ya. Iya. Kenapa dibuat pembiayaan, kenapa pinjaman gitu ya. Jadi pada kenapa yang mungkin masih agak-agak bingung, boleh nih nanya-nanya langsung ke Bank Syariahnya. Oke, di sini kita ke Bapak Wanda lagi ya, kenapa ya. Di sini dari sisi nasabahnya, apa saja masalah yang dihadapi Bapak? Nah, jadi masalah yang dihadapi nasabah ini ya
tadi Bu Nona bilang ada side streaming, yaitu dia kecurangan nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad yang diberikan. Nah, jadi tentu karena ada yang masalah ini dari sisi nasabahnya itu, ini berdasarkan observasi awal itu memang mereka itu kebanyakan bilang itu bahwasanya Bank Syariah ini tidak memberikan pembiayaan kecuali untuk pembiayaan pengembangan usaha. Nah, jadi pada dasarnya memang mereka ingin membeli barang-barang konsumtif seperti membeli sepeda motor, membeli mobil, membeli rumah, hal-hal yang istilahnya tidak memberikan keuntungan, istilahnya tidak berkembang gitu. Nah, jadi memang Bank Syariah itu sendiri memang cukup sulit memberikan pembiayaan yang dalam konteks adanya perilaku konsumtif di dalam pembiayaan tersebut, begitu. Oke, jadi ini kalau di Bank Syariah sendiri harus lebih rinci dan lebih terarah kembali lagi ke situ ya Pak ya. Jadi nggak hanya untuk foya-foya ya. Pastinya bukan untuk foya-foya dong, gara-gara apa ya kan? Masa minta pembiayaan tapi pengen traveling ke luar negeri gitu. Tapi sebenarnya Bang Fadli itu ada juga sih, Ada juga ya? ada juga segmennya di Bank Syariah itu sendiri kan nggak terfokus hanya di sektor real aja. Untuk yang ibadah juga ada, seperti ada talangan umroh gitu. Ya kan kalau itu jelas Bu. Tapi kalau misalnya mau ke negara lain, ke Saudi bukan umroh gitu ya kan, susah juga tuh ya. Masa mau liburan ke Paris mau belanja tapi minjem. Gitu istilahnya. Jadi itu dia kenapa ya. Kemudian kita kembali ke ini ya, ke Ibu Wanda. Bagaimana Bu Nona ya. Ke Bu Nona ya kenapa ya. Bagaimana Bank Syariah memastikan masalah side streaming dapat teratasi atau memperoleh solusi? Ya. Tadi di awal memang kita sudah bicara tentang side streaming ini ya. Jadi kita fokuskan ke side streaming ini. Sebenarnya apa sih faktor penyebab terjadinya side streaming ini? Itu yang pertama sebenarnya kita ulas dulu. Faktornya itu yang pertama adalah tingkat edukasi masyarakat, khususnya calon si nasabah ini masih kurang paham tentang bagaimana sebenarnya prosedur pembiayaan di Bank Syariah itu sendiri. Mereka masih banyak masyarakat contohnya nih yang calon nasabah nih masih menyamakan bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan bank konvensional dengan Bank Syariah. Nah, salah satu adalah rendahnya tentang edukasi Bank Syariah. Nah, kalau untuk memastikan masalah side streaming ini, yang paling utama adalah dari pihak internal bank itu sendiri ya, kalau saya pikir ya. Karena waktu saya dulu jadi analis pembiayaan. Nah, yang pertama itu ketika kita melakukan analisis pembiayaan. Nah, gini kan, misalnya Bang Fadli mau melakukan pembiayaan KPR, otomatis ini kita harus melihat, harus menganalisis Bang Fadli ini sebenarnya sudah bisa kita biayai dengan, misalnya kalau Bang Fadli itu hanya seorang karyawan swasta dengan gaji 5 juta, masuk di akal tidak kita membiayai Bang Fadli dengan pembelian rumah senilai 500 juta dengan angsuran 10 juta sebulan? Kan itu tidak masuk akal gitu. Nah, jadi fokusnya untuk yang pertama adalah melakukan analisis pembiayaan. Ada nanti analisis 6C tambah 1S nanti ya. Nanti kita lihat dari segi karakter, kapital, kolateral gitu. Nah, dari segi karakter orangnya, kemudian itu permodalannya, ekonominya, kemudian agunannya, dan aspek syariahnya harus kita lihat. Jangan pernah itu dilupakan. Nah, setelah kita menganalisis itu sesuai dengan ketentuan gitu, nanti ada juga monitoring. Ada monitoring. Ketika nasabah itu sudah melakukan pencairan pembiayaan nih, otomatis kan uang pencairan itu masuk nih ke tabungan si nasabah. Nah, kita sampai dengan akad ini terjadi tetap kita monitoring, benar nggak si nasabah ini ketika misalnya tadi tujuannya adalah pembelian KPR, benar nggak Bang Fadli itu udah transfer atau udah melakukan pelunasan itu dengan pihak developer, misalnya beli rumahnya, misalnya ini rumah seharga 500 juta, uang yang 500 juta itu benar nggak udah dibayarkan ke pihak developer gitu. Nah, kita harus ada monitoring seperti itu Bang Fadli. Ya, jadi harus jelas ya. Jelas. Ya. Jadi dari pihak banknya memang harus lebih teliti lagi. Iya. Ya. Harus lebih dipastikan lagi memang tujuan dan arah si pembiayaan ini mau kemana gitu. Harus. Biar jangan tidak terjadi
penyalahgunaan gitu ya. Iya, kita harus itu Bang Fadli, satu lagi di wawancara pendahuluan dengan si calon nasabah harus kita tanyakan pembiayaan ini untuk apa gitu. Iya, harus ada pendekatannya. Harus. Jadi ternyata dengan apa pinjam pun harus ada pendekatan, apalagi pembiayaan ya. Ya, jadi itu dia kenapa dari segi bagaimana Bank Syariah memastikan side streaming dapat teratasi ya. Kenapa? Kemudian di sini kita kembali ke Pak Wanda dulu, apa implikasi dan rekomendasi adanya masalah side streaming, Bapak? Nah, jadi adanya masalah side streaming ini tentu ya menjadi kendala dalam bank syariah. Nah, dia jadi kalau dia memang nggak sesuai, bisa jadi nanti pembiayaannya itu bisa bermasalah, kreditnya itu macet, pembayaran itu macet. Nah, ini akan mengganggu stabilitas sistem keuangan di internal bank syariah itu sendiri. Nah, jadi apa rekomendasinya? Seperti yang dikatakan oleh Bu Nona tadi, ya si nasabah diberikan edukasi ataupun dilakukan pengawasan secara terus-menerus. Nah, begitu Bu Nona ya. Ya, harus selalu dimonitoring. Monitoring dan evaluasi. Jadi dari ininya dari implikasi dan rekomendasi dengan adanya masalah side streaming ini yang direkomendasikan ya selalu dievaluasi, dimonitoring gitu ya. Jadi itu dia kenapa untuk sesi pertama kita talk show kali ini kenapa. Dan setelah ini kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, stay terus di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle ya kenapa kembali lagi Fadli Mulia pengaruh Anda dan masih bersama narasumber kita ya kenapa. Dan di sini kembali kita lanjutkan untuk talk show kita bersama dosen Uinsana Kota Padang Sri Muan rekan Alfam. Dan kita ke Ibu Nona dulu rekan Alfam ya. Di sini Bu, apa saja himbauan kepada masyarakat yang melakukan hal tersebut yang dapat menjadi warning bagi mereka atau peringatan gitu? Iya, tadi side streaming ya sebenarnya side streaming ini nggak hanya dibahas di bank syariah aja ya, bank konvensional juga ada juga kejadian side streaming. Nah itu untuk side streaming itu sendiri kalau dari ketentuan OJK dan Bank Indonesia itu memang ada pidananya gitu. Ketika misalnya mereka melakukan apa kayak misalnya OJK datang untuk melakukan tur ke masing-masing cabang satu perbankan, mereka melakukan penelitian dilihat dari apakah pembiayaan yang direalisasikan itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan SE. Nah, kalau misalnya mereka menemukan indikasi-indikasi seperti itu, yang pertama adalah bicara dengan pihak bank ini ya, pihak bank. Bicara dengan pihak bank, solusinya yang pertama itu adalah melakukan pelunasan, harus dilunaskan gitu. Kalau memang dilihat misalnya itu tidak perlu untuk dibawa ke jalur hukum, itu harus dilunaskan oleh nasabahnya. Tetapi ada juga memang yang ditempuh melalui jalur hukum. Nah, warningnya itu untuk masyarakat. Saya pikir ya, saya sendiri yang sudah pernah jadi analis pembiayaan, yang pertama adalah sebenarnya masyarakat ini, kalau ini kita melihat berarti dari sisi eksternalnya ya. Yang paling penting di sini adalah masyarakat ataupun calon nasabah, marilah ketika misalnya kita mengajukan pembiayaan, marilah kita merealisasi itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan di awal, itu sesuai dengan permohonan kita. Misalnya kalau memang ini untuk modal usaha misalnya, jangan kita lakukan pembelian mobil Fortuner gitu. Karena itu banyak kejadian loh Bang Fadli, mengajukan pembiayaan senilai 500 juta nih misalnya untuk modal kerja. Nah, tiba-tiba karena kelalaian bank nih misalnya, ini kelalaian bank, dan ini juga ada kasus gitu, sudah pernah terjadi, tiba-tiba si nasabahnya bukan nambah modal usaha gitu, bukan ekspansi usaha, ternyata beli 1 unit Pajero gitu. Nah, ketika misalnya dia sudah ini udah side streaming yang jelas ya, karena tadi tujuan di awal adalah untuk penambahan modal, ternyata beli Pajero. Nah, jadi nanti di sini akan banyak permasalahan. Yang pertama itu nanti timbullah kredit atau pembiayaan bermasalah, macet, di mana tadi uang yang seharusnya menghasilkan untuk pembayaran angsuran karena penambahan modal kerja, nah justru malah menjadi menggerogoti gitu, karena uang ini tidak jadi sebagai modal kerja, menjadi konsumsi gitu. Nah, jadi untuk calon nasabah ataupun nasabah kita yang sudah berjalan ya, mohon untuk bijak melakukan atau menyalurkan uang yang sudah
diberikan oleh bank sebagai pembiayaan. Nah, untuk banknya sendiri ya, paling utama adalah dari sisi internal melakukan monitoring. Ini seperti kita harus monitoring nasabah ini sampai dia lunas. Di bank itu sendiri sebenarnya, di bank syariah konsepnya adalah monitoring itu gak hanya sampai uang itu cair ke nasabah gitu. Seharusnya nasabah kita yang misalnya dia lancar itu harus juga kita lihat bisnisnya, kita telepon gitu, bisa kita silaturahmi. Bukan hanya nasabah-nasabah kita yang mengalami permasalahan, misalnya sudah call 3 gitu. Iya. Baru datang enggak. Seharusnya di bank syariah itu adalah kita, karena di sini kan konsepnya syariah ini adalah kita kerjasama gitu. Ketika misalnya si nasabah ini menghasilkan tinggi penghasilan dia atas usaha, otomatis kita juga sebagai pemilik modal akan memperoleh bagi hasil yang besar juga. Seperti itu konsepnya gitu, kerjasama. Oke, jadi itu dia dengan Om ya. Kayaknya keren juga ya kalau misalnya dari pihak bank memberikan edukasi kepada pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Biar makin maju dong gitu ya. Kreditnya lancar, banknya juga untung gitu. Oke deh dengan Om, kayaknya ide-ide banyak banget di malam hari ini yang bisa kita gali kembali dengan Om. Kemudian Fadli kembali ke Pak Wanda dulu dengan Om. Apa sih saran Bapak Wanda kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang begitu? Nah, jadi adanya masalah side streaming ini kan masalah sekali ya Bu ya, di bank syariah kan. Nah, jadi orang itu mahasiswa ini harus bisa berpikir kritis. Bagaimana sih melihat side streaming ini menjadi bahan kajian ataupun karya ilmiah. Nah, karena memang kajian masalah side streaming ini masih sedikit sekali, dan saya searching tadi pagi itu penelitian mengenai side streaming ini baru ada 11 di dunia ini, side streaming ini. Padahal kejadian ini sering sekali terjadi ataupun menjadi masalah yang sangat sering terjadi di internal bank syariah. Salah satunya. Nah, tentu saya harap nanti bagi mahasiswa itu harus bisa kritis bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam bank syariah ini. Dalam hal ini ada side streaming itu, karena memang ini sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi diharapkan mahasiswa itu melakukan riset dan kajian mendalam mengenai keputusan nasabah melakukan side streaming, atau jika perlu itu bisa berkonsultasi dulu ke ahli keuangan syariah, ke bank syariahnya. Nah, jadi selain itu juga mereka bisa melakukan pengembangan model masalah side streaming ini agar diperoleh apa sih motif si nasabah melakukan side streaming ini. Nah, jadi kita akan tahu bagaimana dampaknya ke si bank syariah itu sendiri dan dampaknya ke si nasabah itu sendiri, begitu Pak Li. Oke, jadi sebagai tambahan Bapak atau Ibu ya boleh ya, yang mana aja, dua-duanya juga boleh gitu ya. Apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan penelitian di bank syariah? Ini pasti ide Pak Wanda nih, karena saya sering juga ngeluh-ngeluh nih soal mahasiswa kadang-kadang yang melakukan penelitian ya di bank syariah. Yang jelas nggak boleh tidur jam kerja. Betul. Yang pertama itu kalau penelitian di bank syariah itu saran saya ya, yang pertama itu kita harus kunjungi dulu lokasi penelitian kita. Misalnya nih mau penelitian di bank sumut syariah, kunjungi dulu bank sumut syariahnya. Karena seperti yang orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Karena ketika kita melakukan penelitian kan di sini berarti ada suatu masalah yang mau kita teliti, yang mau kita kupas tuntas. Tapi kita nggak pernah datang, kita nggak melakukan riset pendahuluan gitu. Nah, bagi adik-adik mahasiswa ya yang sering datang ngantar surat riset, udah jadi nih surat risetnya udah sempro. Kadang-kadang saya juga nanya, kemarin wawancara pendahuluannya dengan siapa gitu, begini Bu gitu, dari kutip dari skripsi sebelumnya. Nah, sarannya adalah melakukan dulu studi pendahuluan untuk tempat penelitian. Nah, kemudian juga ini untuk memperlancar skripsi ya, untuk memperlancar skripsi, isu-isu misalnya nih kalau di bank syariah itu sendiri kan, jangankan di bank syariah, semua di perbankan ya, itu punya undang-undang ya.
undang-undang perbankan itu kita melindungi data-data nasabah kita, khususnya data nasabah penabung dan jumlah tabungannya ya. Kita nggak boleh sembarangan ngasih data nih, misalnya si A, si B ini penabung di sini loh, saldonya sekian, itu nggak boleh. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ada data-data yang tidak bisa diberikan oleh perbankan, ada yang bisa diberikan, seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa ya. Dan untuk adik-adik mahasiswa ya, sebelum melakukan penelitian memang ada baiknya kita perdalam dulu pengetahuan kita tentang tempat atau lokasi kita penelitian ya. Nah, kalau Fadli dulu sih disaranin dosen Fadli supaya penelitian di mana tempat PKR-nya. Karena lebih udah di situ ya, lebih dalam gitu. Jadi jangan pergi ke tempat orang lain yang sama sekali kita tidak tahu gitu. Tiba-tiba jadwal surat gitu ya. Apa ini gitu, mau nolak nggak enak ya. Jadi Bang Fadli kadang-kadang kita nanya nih, dia udah pernah buka tabungan di Bank Sumber Syariah misalnya nih, udah buka tabungan, udah tahu apa tentang produk Bank Syariah di sini? Nggak tahu sama sekali. Terutama dosen pemuji itu suka banget ya. Kayak Fadli dulu ya, kamu penelitian di sekolah ini katanya, visi misinya apa katanya gitu. Iya, tapi nggak bisa jawab. Tapi Bang Fadli, kami ya Bank Syariah ya sangat terbuka. Kami sangat suka dengan riset-riset mahasiswa itu, apalagi yang memberikan booster gitu. Ternyata kita seperti ini loh gitu. Apalagi riset-riset yang bagus gitu. Apalagi bisa membangun ke depannya. Iya, membangun ke depan. Apa produk Bank Syariah paling diminati? Iya. Kayaknya kita harus perbanyak ini gitu. Akhirnya itu dia kenapa ya, tambahan untuk adik-adik mahasiswa ya kenapa. Dan pertanyaan terakhir dari Fadlinya khususnya kepada Ibu Nona juga ya, bagaimana sih caranya tips dan trik supaya bisa kerja di bank gitu. Oh iya, kerja di bank biar mudah diterima gitu. Karena kan udah tadi dibahas oleh Pak Wanda bagaimana penelitiannya. Nah, bulan 7 atau 9 bakal ada wisuda katanya ya. Kalau tips dan triknya ya, karena saya juga alumni UIN juga ya, alumni IAIN S1 saya di IAIN, masih STAIN dulu lah saya, kemudian keluarnya dari IAIN. Nah sekarang S2-nya alumni UIN juga gitu. Nah tips dan triknya yang pertama adalah saya rasa kerja di bank itu sebenarnya kan kita harus paham basic skill. Basic skill ini misalnya yang pertama itu adalah komunikasi. Di bank itu sangat perlu sekali komunikasi, karena semua manusia yang bekerja di bank ini, saya bilang ya karyawan itu adalah pemasar. Nah jadi kalau orang-orang yang sudah mentalnya ini teruji di bidang marketing, mantap kalau misalnya dia mau masuk ke perbankan gitu. Nah kemudian kalau untuk trik-triknya, banyaklah belajar tentang pengetahuan keuangan, misalnya tentang perbankan gitu, perbankan syariah. Kemudian karena tes di bank ini juga lumayan susah, saya juga dulu tesnya susah sampai 3 bulan saya baru diterima gitu. Kalau misalnya untuk adik-adik yang sekarang masih, ketika saya ngajar di praktikum perbankan syariah, selalu saya pertama saya ajarkan bahwa basic skill, manner gitu. Gimana caranya kita berkomunikasi, kemudian gimana caranya kita untuk bisa masuk ke dalam lingkungan yang benar-benar belum pernah kita masuki sama sekali gitu. Nah, kalau untuk dari segi wajah ya, di bank juga kan saya juga merasa nggak cantik-cantik amat gitu. Cuman ya tapi bisalah dibawa gitu. Maksudnya selain pengetahuan fisik juga itu berpakaian rapi gitu, kita biasakan rapi. Kemudian nggak harus pakai makeup, itu nggak harus menor gitu. Pokoknya kita menyesuaikan tempat kemana kita pergi gitu. Seperti itu ya tipsnya ya. Banyak-banyak belajar komunikasi komputer gitu. Ya. Jadi ini kategori pertama smart ya. Yes, smart. Kemudian good attitude. Dan yang terakhir good looking. Komunikasi ya, smartnya itu nanti masuk good looking. Fadli emang bisa aja ya. Ya kan harus good looking. Nanti kalau misalnya dilihat kurang menarik ini pegawai banknya katanya. Tapi ada juga loh Bang Fadli, di bank itu kan nggak semua bagiannya itu di frontliner. Ada juga yang di belakang tuh. Yang di belakang itu misalnya dari orang pemasaran atau funding, dia tuh yang paling dibutuhkan nggak hanya dari segi good lookingnya doang. Nih mindsetnya itu gitu loh, harus skill ngomongnya itu harus mantap gitu. Ya, tapi harus rapi juga kan. Iya. Kalau berantakan, apalagi kayak model Fadli saat ini ya kan. Ya Allah.
Fatli, jangan gitu grogi dong. banget gitu ya. Akhirnya sebagai closing statement di malam hari ini boleh di closing ya Bapak untuk Bapak Wanda. Nah, jadi masalah-masalah dalam bank syariah ini banyak sekali terjadi. Nah, salah satu yang kita bahas tadi ini masalah set streaming ini. Nah, jadi saya harap nanti bagi mahasiswa khususnya itu untuk melakukan penelitian itu sesuai dengan apa yang sesuai SOP dalam internal bank syariah. Karena memang Bu Noni ini seringkali mengeluh, Pak Li, terhadap mahasiswa ini. Jadi memang di akhir ini kami bagi sebagai pertanyaan penutup gitu. Nah, ada dia kadang si mahasiswa ini dia nunggu dari pagi sampai sore di ruang tunggu. Padahal nasabah banyak nunggu di situ. Tentu kan ini jadi masalah dalam masalah itu sendiri gitu. Nah, jadi itulah saya harap dari mahasiswa untuk penelitian di bank syariah. Yang kedua adalah jujur. Nah, jadi kadang memang mahasiswa ini mereka nggak ada observasi awal gitu. Ada mereka meneliti di bank sumut syariah nih, tapi mereka nggak ada observasi awal ke sana. Orang banknya nggak tahu mereka sudah melakukan observasi ke bank syariah itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi hal-hal begitu, hal-hal basic begitu itu harus diapakan dalam diri mahasiswa itu, gitu ya Bu. Ada tambahan Bu? Iya. Sebenarnya pas yang dibilang Pak Wanda itu tadi, harus gitu, harus ada ya, kita masuk rumah orang juga harus ada itu gitu, harus ada assalamualaikum gitu, boleh masuk atau enggak gitu kan, harus ada dulu kita studi pendahuluan gitu. Kemudian kalau udah oke risetnya, kita harus mengikuti aturan dari si pemilik rumah ya, khususnya misalnya risetnya udah diterima, kalian nanti wawancaranya di sini ya gitu, harus kita sesuaikan dengan si pemilik rumah gitu, khususnya nanti perbankannya itu seperti apa, karena masing-masing bank itu kan beda SOP gitu. Kadang-kadang nasabah itu merasa terganggu ketika misalnya ada nasabah, loh ini kok nanya-nanya gitu, ini kok seperti ini gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh si mahasiswa, karena nggak semua orang loh Bang Fatli itu mau diwawancara. Kayak Bang Fatli misalnya, Bang, abang nabung di sini gitu. Nah, kadang-kadang kan kita tuh, aduh apa sih gitu, kok ditanya-tanya sih saya nabung di sini atau enggak gitu. Nah, yang pertama sekali adalah kita perkenalkan diri dulu si mahasiswa ini. Bu, misalnya nih, saya mahasiswa di sini Bu, kalau Ibu punya waktu boleh nggak saya Bu mengajukan pertanyaan untuk riset saya Bu gitu. Harus kita buat itu si calon si pewawancara ini harus menarik, kemudian harus juga menjaga privasi gitu si narasumbernya kan. Kalau bisa pakai ID card gitu ya. Iya, ditunjukkan gitu. Bahwasanya memang udah dikasih izin. Udah dikasih gitu. izin sama pihak banknya. Ya, jangan malah diri-diri di depan pintu tiba-tiba datang. Kayaknya Pak Di juga, kok nanya-nanya tabungan saya gitu. Apa sih ini gitu, jangan-jangan mereka nih mau buat apaan gitu, banknya ini kok gimana sih gitu kan. Jangan sampai merusak reputasi tempat penelitian kita itu sendiri, Bang Fatli. Ini ya buat adik-adik mungkin lebih terarah lagi ya, diimbau ya. Akhirnya demikian talkshow kita di malam hari ini dengan Om, dan alhamdulillah sangat menambah wawasan kita di malam hari ini tentunya ya. Jadi buat adik-adik yang mahasiswa tetap semangat belajarnya dan tetap semangat untuk menggapai cita-citanya. Yang mau kerja di bank jangan lupa diputar tadi ya beberapa syarat untuk bisa sukses kerja di perbankan. Jadi itu perbankan kualitas Anda tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini Fadli bakal hadir lagi menyapa udara Anda dengan Afam. Dan kemudian tidak lupa Fadli juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik ini sengaja maupun yang tidak disengaja di malam hari ini. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.